kembali pada buku History of the World ini, kita memperoleh gambaran tentang perjalanan peradaban manusia yang sangat menarik, yang itu terjadi pada ribuan tahun yang lalu. Jadi kalau bab kedua ini menceritakan tentang The Ancient Egyptian, Mesir kuno, itu historian atau ahli sejarah itu membagi sejarah Mesir kuno itu dalam 4 bagian, 4 tahap ya. Yang pertama adalah pre-dinastik. Pre-dinastik ini dimulai pada New Stone Age. New Stone Age itu menandai berakhirnya Ancient Stone Age, dari masa zaman batu yang kuno. Jadi ini sudah kuno, ini kuno lagi. Kemudian ketika manusia itu sudah menggunakan apa yang tersedia di alam dengan sentuhan teknologi untuk menanam dan sebagainya, itu disebut sebagai New Stone Age ya. Nah, itu hingga tahun 3400 tahun sebelum Masehi atau before Christ itu disebut sebagai masa pradinasti. Kemudian tahun 3400 tahun sebelum Masehi hingga 2500 tahun sebelum Masehi, berarti 900 tahun, itu disebut masa piramid atau Pyramid Age. Kemudian periode selanjutnya itu Middle Kingdom gitu ya, Middle Kingdom. Kemudian yang terakhir adalah Egyptian Empire. Ini periode kedua dan keempat ini yang menurut saya menarik untuk kita imajinasikan gitu. Untuk yang periode keempat ini berlangsung antara 1500 tahun sebelum Masehi hingga 1100 tahun sebelum Masehi. Berarti 1580 sebelum Masehi hingga 1100 sebelum Masehi. Berarti berlangsung selama sekitar hampir 400 tahun ya. Nah, di mana pada periode keempat inilah sejarah Mesir kuno itu, kalau dalam agama Islam itu ada sejarah Nabi Musa. Nah, ini kalau di dalam sejarah Mesir kuno itu berada di periode keempat ini. Nah, yang sangat fenomenal di sejarah Mesir kuno itu, dan hingga sekarang artefak atau sisa-sisa bangunan itu masih bisa kita lihat, yaitu pada masa piramid ini ya, Pyramid Age. Ini ada tiga dinasti yang disebutkan dalam sejarah ini, yang seperti Sobru, sebentar saya cari kacamata dulu. Faktor U tidak bisa dilawan, jadi pengennya tanpa kacamata tetap untuk membaca memang tetap harus pakai kacamata. Jadi ini pada masa piramid ini ada tiga dinasti yang disebut itu, yaitu Djoser, kemudian Snefru maupun Cheops. Nah, ini yang tiga tokoh ini yang berada di balik berdirinya piramid. Nah, yang menarik dari piramid yang kalau ukurannya itu sekitar 120 meter persegi,
kemudian tinggi 230 meter persegi dengan tinggi lebih dari 140 meter. Ini contents-nya ini yang menarik. Kemarin sempat kita singgung tentang how to move heavy thing, sesuatu yang sangat berat itu dipindahkan. Itu bangsa Mesir kuno sudah melakukan itu. Nah, itu piramid sendiri itu berdasarkan catatan sejarah itu terkandung dalam bangunan piramid besar itu ada sekitar 2.300.000 buah batu dengan berat masing-masing 2,5 ton. Jadi bisa kita bayangkan peradaban Mesir pada waktu itu menghasilkan satu bangunan yang bahkan oleh sains sekarang pun itu adalah sesuatu yang mengagumkan, dan itu di-create sekitar 4.000 tahun yang lalu. Kalau kita duduk sekarang itu 4.000 tahun yang lalu bangsa Mesir kuno sudah membangun bangunan yang sangat fenomenal, dan sampai hari ini bisa kita saksikan ya. Ini kalau di buku ini ada di halaman 24. Ini saya jadikan thumbnail. Tadi kita singgung-singgung mengenai empat tahap sejarah Mesir kuno. Yang pertama adalah pre-dinasti. Nah, tidak disebutkan apakah itu pre-dinasti itu artinya pimpinan dari bangsa Mesir kuno itu tidak bersifat dinastik, artinya kekuasaan yang turun temurun gitu. Tapi kalau dari Pyramid Age atau masa piramid itu disebut dinasti, artinya kekuasaan yang turun temurun, not elected sebagaimana peradaban modern. Nah, ini beberapa waktu yang lalu, ini kalau kita kaitkan dengan isu politik yang beberapa waktu yang lalu sempat berkembang, politik dinasti itu, bangsa Mesir kuno itu sudah mengenal lebih dari 4.000 tahun yang lalu, lebih dari 5.000 tahun yang lalu bahkan ya. Nah, ini cuma kesannya dinasti itu adalah satu kepemimpinan yang kesannya negatif, dan itu bukti sejarah juga demikian. Bagaimana raja-raja di dinasti di Mesir kuno itu bahkan mengklaim bak dewa, bak Tuhan begitu ya. Itu kalau rakyat Mesir itu menyebut Pharaoh atau Firaun. Jadi Firaun itu sebetulnya bukan sosok tunggal, tapi ada beberapa dinasti atau raja-raja yang memimpin itu disebut Firaun, atau bahasa lainnya adalah sebetulnya rumah besar gitu ya. Ya ini ya boleh saja kita lompat ke sana kemari 4.000 tahun yang lalu, kemudian kita mengimajinasikannya dengan persamaan dengan perilaku politik zaman sekarang, itu ya sah-sah saja, dan yang tidak setuju ya boleh-boleh saja. Tapi sekedar fakta sejarah, dan ini fakta yang tidak ngarang, yaitu Anda bisa baca sendiri di buku History of the World karangan profesor dari North Carolina itu minimal memperkaya imajinasi kita. Salam konstitusi.